kasih tahu aja si Nicholas Van Dijk ini sebenarnya bukan nggak percaya, maksudnya bukan nggak beda agama sama Khadijah, tapi dia lebih tepatnya nggak percaya dengan agama. Dari Manda ini paling apa di diri karakter seorang Khadijah yang sama Manda tuh yang mananya? Sama banget apa beda banget atau ada yang samanya di mananya? Pengen tahu nih. Dari Merindu Cahaya Damsel. Hari ini alhamdulillah kita mengucapkan terima kasih pada teman-teman semua karena teman-teman bersedia untuk menonton film Merindu Cahaya Damsel. Mudah-mudahan berkesan ya di hati teman-teman semua ya. 1, 2, 3. Studio 5. Kalian semua kalau emang suka sama filmnya, boleh di-share ke sosial media, fotoin tiket kalian, tapi tolong jangan spoilerin adegan. Semua angkat tangannya, flashnya diangkat. 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman semua, selamat datang di vlog saya. Saat ini saya, Brian dan Manda, kita lagi ada di Bekasi. Kita lagi ngapain sih di sini? Kita lagi main-main doang kita. Kita lagi berkunjung menemui teman-teman yang menonton film Merindu Cahaya Damsel. Manda sehat? Alhamdulillah sehat. Brian sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi tadi tuh kita nggak kepikiran buat vlog sebetulnya. Cuman karena produser kita, boleh lihat ke sana? Kasian banget lagi nih. Coba lah produser, mana sih kursi, tolong. Jadi tadi produser kita tuh ngomongin, kalian tuh keren banget ya, maksudnya mereka berdua ya, keren banget ya karena kehidupan sehari-hari tuh beda banget sama karakter. Jadi dari situlah akhirnya kepikiran, oh iya ya kenapa kita nggak buat vlog, mudah-mudahan ini juga jadi ilmu buat teman-teman semua yang kira-kira pengen jadi pemain mungkin suatu hari nanti, bagaimana cara mendalami karakter dalam satu peran. Kita mulai dari Manda dulu. Dari Brian dulu. Oke. Oke. Oh, sweet. Paper, scissors, rock gitu ya. Paper, scissors, stone aja. Oke. Paper, scissors, stone. Salah. Kalau boleh dikasih tahu ke teman-teman, usia Brian adalah 21. Memerankan Nicholas yang sekitar 25-27 tahun ya. Yeah. Oke. Dan menjadi seorang jurnalis. Yes. Gimana cara mendalami karakternya? Pertama soalnya kita kan dari skrip yang pertama, backgroundnya Nicholas sangat kelihatan. Dari dia kenapa agak segan untuk dengan agama, lebih critical thinking karena alasannya banyak di skenario yang pertama. Kalau di filmnya nggak bakal kelihatan soalnya akhir kita ubah ceritanya. Insya Allah ada yang keduanya. Amin. Kalau kalian nonton banyak, nanti insya Allah ada film yang keduanya. Tapi mungkin untuk kan aku kasih tahu aja si Nicholas Van Dijk ini sebenarnya bukan nggak percaya, maksudnya bukan nggak beda agama sama Khadijah, tapi dia lebih tepatnya nggak percaya dengan agama. Dia agnostik. Oke, sama nggak sama Brian?
Sekarang alhamdulillah enggak. Tapi kalau sebelumnya tadi soalnya ada kalimat sekarang nih. Dia seorang agnostik dan di saat itu pas He aku doesn't want to answer, by the way. pas aku mendekatkan untuk mendapatkan karakter Nicholas ini, aku sempat bercermin ke salah satu temanku, tapi aku nggak bakal kasih tahu siapa. Dia orangnya lumayan kreatif, lumayan sama seperti Nicholas. He's agnostic di saat itu. Dia juga bisa dibilang kerja di media. Oh, jadi dia tuh jadi figur Yes. buat Secara tidak langsung. Brian. Orang Indonesia dia, bukan orang Belanda, orang Indonesia. Jadi tapi aku bercermin ke dia dikit, ambil sedikit, nongkrong sama dia terus akhirnya aku ubahin ke Nicholas. Kasarnya sih begitu, tapi kalau lebih detailnya ya karena selama kita reading ada 2 bulan, masukan dari Amanda juga untuk karakter Nicholas ada, Rachel Amanda juga ada, Joko juga pun ada, sama Bu Hadra juga kayak ngasih masukan baik banget. Dan akhirnya membentuk Nicholas. Nicholas tuh bukan terbentuk karena aku, tapi juga karena Amanda, Rachel Amanda, Bu Hadra. Jadi Nicholas Van Dijk tuh karakter kita semua, bukan karena aku doang. Oke, jadi singkatnya Brian ini menemukan karakter Nico itu salah satu caranya adalah dengan mengambil orang nyata yang diambil-ambil sebagian dari dia yang dimasukkan ke diri seorang Nico. Kemudian sebelum kita ke Amanda, Brian kan juga termasuk orang yang katanya kritis dalam membedah naskah-naskah, termasuk membedah banyak hal lah. Karena banyak diskusi ke sutradara kita ya, Mbak Hadra, banyak ngobrol juga ke produser kita. Menurut Brian, apakah seorang pemain harus kritis atau sebenarnya nerima aja dan bertanya, atau kita boleh mengembangkan? Menurut Brian gimana? Kalau Brian main selama ini gimana sih? Aku sih pastinya, ini kan nggak bisa semua orang harus begitu. Iya. Kalau aku, bukan karena aku maunya begitu, tapi otakku nggak bakal jalan kalau nggak masuk dengan apa namanya cara logika aku. Iya. Jadi aku Kalau nggak butuh masuk tahu akal kayak ya. why, kenapanya, apa motivasi aku melakukan karakter itu melakukan Iya. itu, harus ada reasonnya supaya bukan apa-apa. Aku juga masih belajar banyak, tapi supaya nggak kosong aja setiap dialog sama setiap gerakan itu. Jujur aku saking kritisnya kadang-kadang ada sempet aku kasih tahu aja di lokasi, sempet aku agak heated moment sama Bu Hadra ada. Oh, apa? Kita pengen tahu. Itu antara kita berdua namanya Boleh juga. nggak tahu? Antara pemain sama director yang kita ketemu pasti ada ini tension. Pasti selalu ada heated. Bukan berantem ya, heated moment aja gitu. Tapi itu akhirnya bagus ya, jadi bagus adegannya malah. Adegan yang mana sih? Yang sama gue bukan sih? Iya, sama kamu. Yang mana? Di pinggir Danau. Danau, iya. Yang dia menceritakan semuanya. Ke depan kamera itu loh yang curhat segala macam. Seharusnya tuh awalnya kan nggak ngomong di kamera. Iya. Oh, lucu banget. Harusnya awalnya tuh Harusnya cuma antara berdua doang ngobrolnya. cuma kalau dari sisi director pengennya lebih dramatis, ngomong ke kamera gitu. Terus akhirnya kayak Jadi yang nyuruh di kamera itu siapa maksudnya? pilihan Bu Hadra ya kalau nggak salah ya? Bu Hadra sama Pak Oswin kalau nggak salah ya? Enggak. Emang harusnya itu nggak ngomong depan kamera Enggak, adegannya harusnya cuma Amanda? adegan Khadijah sama Nicholas. Si Khadijah cuma cerita doang ke Nicholas, dan Nicholas akhirnya nulis semuanya. Oke, terus Tapi tiba-tiba nggak pakai kamera. dirubah langsung? Supaya lebih dramatis. Lebih dramatis, dan aku kayak awalnya kayak nggak masuk kok tiba-tiba aku mau ngerekam ini semua. Terus akhirnya we find a compromise di tengah-tengah. Aku percaya aja sama director aku, dan hasilnya alhamdulillah bagus. Malah kayak jadi lebih lebih powerful. grande juga gitu. Oke, jadi maksudnya memang adalah kita kadang-kadang nggak setuju, tapi ada Pastilah. diskusi di situ sampai kita akhirnya akhirnya kita bisa mainin dengan baik. Sama Bu Hadra sama Amanda juga beberapa kali. Agak awal ini Gimana? Awal-awal Yang mana yang kalian kita nggak setuju? berdua ini keras dialognya? kepala atas dulu dong. Contohnya gimana? Contohnya? Jadi sebenarnya malah bukan masalah skrip ya, lebih kayak personal, hal personal aja. Kita lagi ngobrol, tapi kita kayak nggak cocok, kita cekcok, sempat banyak perdebatan. Cuman itu yang jadinya menyatukan karakter kita ya, pas syuting jadi betul. lebih carinya tengahnya, cari Compromise-nya. compromise-nya gimana gitu. Awal debat terus sama dia. Ini masalah skrip atau masalah personal life? Tapi personal ya. Soalnya kita kan kenal udah lama banget, udah lama gak ketemu, terus akhirnya ketemu lagi di sini. Jadi orang yang benar-benar beda gitu. Beda banget, yang dulu kita mah anak-anak kecil yang nggak masa bodoh tentang hal, dan ini kita sama-sama peduli dengan craft kita dan sama-sama ingin bagus semuanya. Iya. Jadi ya. Sebenarnya niatnya It's good, bagus, tapi sama-sama pengen bagus, tapi dua-duanya sama-sama. Enggak, yang ini yang bagus menurut gue, yang ini Tapi menurut goes gue back to gitu. question tadi Mbak Oki ngomong, apakah semua aktor harus kayak gitu? Enggak. Ini personal cuma aku doang. Dan aku melakukan ini karena kalau nggak masuk dalam logika aku agak susah buat dijalankan. Dapetin chemistry sama Manda gimana caranya? Kalian ngapain? Kita ngapain ya? Ya itu tadi. Berantem.
berdebat. Banyak ngobrol. Banyak ngobrol. Banyak ngobrol, tukar pikiran. Tukar pikiran dengan tensi yang lumayan. Sampai si Amanda udah kayak Tapi itu di awal-awal selama syuting alhamdulillah lancar. lancar. Oke. Jadi di awal-awal reading syukur ada dengan 2 bulan reading itu jadi kayak dibuang semua all the tension antara kita, akhirnya kita cari compromise jalan tengahnya dan itulah hasil film ini. Ada salah satu teknik yang kita berdua lakuin ketika adegan-adegan yang cukup berat, cukup menguras emosi itu kita sempat pakai ini ya headset, dengerin lagu yang sama supaya untuk adegan itu kita berdua moodnya sama. Yeah. Oh, oke. Ada ya fotonya yang lo bilang gitu. Ada. Menurut kalian, ini fotonya yang mana nih? Ditayangin Ada nih? yang tulisannya jangan spoiler. Spoiler, iya. Baru diupload sama Oke, jadi itu salah satu trik kalian adalah mendengarkan lagu yang sama. Adegan mana sih yang berat menurut kalian? Banyak. Yang paling berat sampai harus dengerin Kalau lagu Khadijah yang pasti sama. baik banget. Pas denger lagu yang ending, itu yang di luar stasiun kereta. Oh iya. Soalnya pertama juga kenapa akhirnya kita milih untuk dengarkan lagu, di sana ada konstruksi. Yes. Oh, lagi. Nggak Berisik konsen banget, ya. ganggu banget, yang dimana setiap itu jedar dan konsen kita banget akhirnya kayak nggak, kita butuh ketenangan antara berdua. Jadi ya pas itu aku lagi bawa headset aku bagi ke dia satu, terus aku satu supaya moodnya nggak keganggu sama sana selama mereka lagi ngeset ini segala, dan pas udah mulai mau take lepas dan adegannya berjalan. Dan kenapa makanya aku seneng banget sama Brian karena dia kasih earphone itu ke aku juga karena aku ngerasa kalau acting terus cuman kamu doang yang ada di mood itu tapi aku enggak, ya nggak ada timbal baliknya, nggak akan dapet. Jadi harus take and give ya. Iya, harus. Makanya akhirnya bisa. Ada action, there's a action because there's a reaction. Jadi Iya, kayak iya, iya. gitu. Pemain yang bagus itu nggak hanya bagus untuk dirinya sendiri, tapi membaguskan lawan mainnya juga. Yes. Betul. Sekarang ke Manda. Manda gimana? Membedah, kan ini beda banget ya. Sampai Pak Austin, produser kita juga mengatakan, kok beda banget ya antara Amanda Rose sama Khadijah, ini beda banget. Gimana caranya Manda bisa menemukan dan masuk ke dalam karakter Khadijah? Sebenarnya jujur dari penampilan kayak menggunakan hijab, terus juga rambutnya dicat itu udah ngebantu aku secara karakter juga untuk berubah. Jadi dari pakaian tuh sebenarnya juga sangat berpengaruh. Raganya berubah. Ya. Sangat berpengaruh. Dengan gestur tubuh jadinya ya? Iya, jadi berbeda. Terus juga sempat ngulik juga, maksudnya orang bule ini pemikiran, walaupun aku juga half kan, campuran. Jadi mungkin aku lebih tahu juga gitu kan karakternya papa segala macam. Bule itu bisa lebih, misalnya lebih kritis, lebih keras kepala misalnya segala macam itu gitu. Dan itu Udah aku- dapat ya, dapat ada gambarannya lah gitu, karakteristik orang luar tuh gimana sih gitu. Kalau kita kan lebih yang kayak orang bule tuh nggak kayak gitu, kayak oke, iya lebih yang kayak gitu gitu. Jadi Frontal, straightforward. lebih frontal, straightforward. Jadi itu juga aku bawa ke gesturnya si Khadijah gitu. Yang lebih kayak ya udah frontal gitu. Iya, betul. Gitu sih lebih. Atau harus menemukan figur tertentu nggak sih? Nah, enaknya Brian dapet ya figur itu ya. Iya. Kalau aku nggak sempat menemukan figur Oke. Khadijah, aku meng-create sendiri sih. Gitu. Dari yang aku pahami, aku create sendiri gitu. Dan aku juga sempat bahas ke si Mbak Hadrah gitu ya. Sempat ngebahas kayak gimana sih Khadijah pengennya lovable. Pengennya orang saat nonton tuh kayak wah charming, gue sayang banget sama Khadijah. Gitu. Adem. Adem. Tapi itu figur pun itu bukan, pada akhirnya bukan dia yang jadi patokan pun-nya. Itu cuma kayak ngambil sedikit-sedikit, kayak jujur from you guys juga aku ambil kayak karakter, oh ini kayak lucu deh kalau aku masih ke Nicholas kayak gini segala. Jadi bukan hanya one person, banyak orang yang akhirnya membuat Nicholas ini. Iya. Iya, dan sama yang kamu bilang, dinginnya Belanda juga membentukkan karakter secara fisikal juga. Secara Ya, banyak orang mikir yang masukin tangan ke dalam kantong itu gaya, enggak, itu karena dingin. Iya, benar. Cara aku sering gini-gini, hidung tiba merah, Iya, atau cara betul. kedipku tiba-tiba beda, soalnya emang cuaca di sana yang harus kayak gitu. Cara ngomongnya akhirnya berasa kayak lebih berat dan lebih itu karena emang Dingin, cuaca ya. di sana. Jadi ya banyak faktor yang banyak membentuk. faktor. Dari Manda ini paling di diri karakter seorang Khadijah yang sama-sama Manda tuh yang mananya? Sama banget apa beda banget atau ada yang samanya di mananya, pengen tahu nih. Tipe yang suka menyembunyikan perasaan ya. banyak mendem itu cukup mirip gitu. Kalau aku ada masalah, ada perasaan apa, kadang suka dipendem gitu. Oke. Tapi Khadijah beda level ya, dia beneran memendam semua emosi dia sendiri. Benar-benar gitu. ikhlas juga. Dan ikhlas juga. Itu Khadijah. Kalau Manda dengan Marin? Manda dengan Marin. Kalau aku dengan Marin. Nah, Marin ini sebenarnya nggak banyak dikulik ya di film ini gitu. Cuman kalau dari karakter dia, mungkin keras kepalanya cukup mirip. Sih sama berontak-berontaknya dia ya mungkin. Oke. Lagi zaman-zaman ABG tuh kerasa banget kayak Marin. Padahal masih ABG. Oke, kalau Brian, Sama di Niko yang Niko. sama.
sama Brian tuh yang mananya? Nggak takut bertanya. Iya. Kan Niko suka banget nanya. Dia nggak terlalu mikirin apa hasilnya gimana, dia bakal nanya. Aku suka nanya aja. Kayak Mbak Oki kan aku sering tanya juga kan. Dia banyak nanya. Aku sering nanya, masih kayak out of the blue gitu. Dan critical thinkingnya betul. ya sama kayak aku. Itu sih. Oke. Ada yang mau disampaikan terakhir untuk teman-teman yang mau nonton film Rindu Cahaya Amstel? Amanda? Pokoknya kalau mau ngeliat kita versi yang berbeda, nonton film ini ya. Karena banyak yang bilang beda banget ya chemistry kita di sini juga gitu. Jadi jangan lupa nonton. Sudah tayang di semua bioskop di Indonesia. Oke. Jadi saya kan sebagai host di sini ya. Jadi teman-teman semua, mudah-mudahan kalau para pemain-pemainnya ini kalimat selalu kita gaungkan ya. Banyak dapat kebaikan-kebaikan, insya Allah yang nonton juga dapat banyak kebaikan. Dan teman-teman tadi udah dengar ya bagaimana di balik layar kisah mereka dalam membangun karakter yang teman-teman akan nonton itu. Jadi mungkin sekian dari kita nonton film Rindu Cahaya Amstel di bioskop-bioskop di seluruh Indonesia. Mumpung masih ada ini ya di bioskop-bioskop, teman-teman, ajak semua keluarga, para sahabat-sahabat nobar rame-rame. Insya Allah kalau filmnya banyak yang nonton, kita buat lagi yang bagus. Ya nggak Pak Produser? Langsung main HP. Oke, terima kasih teman-teman semua. Makasih Manda, Brian. Assalamualaikum.